Hello, what's up Sobat Ukamers? Masih bersama saya Faris, si AR Tamfan, orang yang paling tampan di Neima. Selamat datang di acara Ngeban, ngobrol bareng Neima. Jadi di sini saya akan ngobrol asik, ngobrol seru dan ngobrol santai, yang pastinya kita juga akan membagikan insightful untuk para Ukamers. Oke, kita hari ini bakal ngeban tentang cara pembuatan visual identity yang tepat. Kenapa kita membawakan tema ini? Karena banyak dari Sobat Ukamers yang DM di Instagram Neima, gimana sih cara membuat visual identity yang tepat? Jadi di sini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang gils abis. Jadi visual identity yang bagus itu sangat banyak, sangat banyak, tapi belum tentu tepat. Jadi di sini kita sudah kedatangan Sobat Neima yang sangat luar biasa. Untuk datengin narasumber ini aja kita butuh waktu 2 bulan. Saking padatnya jadwal si narasumber ini. Gils abis nggak kira-kira? Sobat Ukamers bisa bayangin, tim lo, padahal ini tim Neima lo. Oke, langsung saja ke narasumber kita, Mas Raffi. Kita kupas siapa sih Mas Raffi sebenarnya, kok sampai kita perlu waktu 2 bulan supaya bisa menghadirkan dia di acara Ngeban. Halo Mas Raffi. Halo Mas. Oke, kok kayaknya padat banget nih schedule-nya. Enggak juga sih, itu kayak agak berlebihan tadi 2 bulan. Sebenarnya kayak 5 bulan lah kemarin dikabarin dia aja ya. Tapi gak jadi-jadi, ini kayaknya MC-nya yang kepadatan jadwalnya nih Mas Faris. Mas Faris gimana kabar? Alhamdulillah baik, Oke. baik. Selalu super saya Mas Raffi. Alhamdulillah. Selalu super, selalu hebat. Nih mau diundang ngobrolin apa nih hari ini? Ngobrolin tentang pembuatan visual identity yang tepat. Karena dari DM para Ukamers yang ada di Instagram Neima pada tanya, Kak Nei gitu. Kan kita ada Kak Nei itu. Oh Kane ya. Kak Nei, bahas dong tentang pembuatan visual identity yang tepat. Karena Sobat Ukamers ini pada keblinger sebenarnya. Keblinger tentang visual identity yang tepat dan visual identity yang bagus. Karena yang bagus ini sebenarnya banyak Mas Raffi, dan belum tentu tepat. Oke, iya. Jadi benar. saya Benar. undang. Sepakat tuh sama yang itu. Sepakat ya. Sepakat. Tos dulu dong. Asik. Jadi saya undang Mas Raffi selaku Saya tim hore-hore di Neima. bohong ya Sobat Ukamers. Jadi Mas Raffi ini art director di Neima. Jadi yang schedule-nya padat sebenarnya. Enggak juga lah. Enggak juga. Saya masih sering kok ngobrol-ngobrol sama Mas Faris ya kan. Ngobrolin Ngobrol apa nih? Gak usah dibahas di sini nggak ya. dibahas Itu di sini ya. Out of camera aja. Kita undang Mas Raffi nih supaya bisa membantu Sobat Ukamers terkait penjelasan visual identity yang tepat itu seperti apa. Karena mereka mikirnya yang bagus itu pasti tepat, kan belum tentu ya Mas Raffi. Bener, sepakat. Betul ya, sepakat ya. Mungkin nanti Mas Raffi bisa menjelaskan atau mungkin menginfokan lah ke kita lah, gimana sih cara membuat visual identity yang tepat, langkah-langkahnya seperti apa. Sebelumnya saya ingin bertanya nih ke Mas Raffi. Jadi Gimana tuh Mas? bisa nggak didetailkan atau mungkin bagaimana proses membuat visual identity yang tepat ini? Oke. Kayaknya nggak enak ya kalau misalnya detail kali. Kita ngobrol aja kali seputar masalah visual identity yang bagus tuh gimana gitu ya. Boleh, kalau detail kali jadi klien Neima ya. Nah bener itu. Tapi Asik. gak gitu juga sih. Oh, gak gitu. Apa ya? Malah jadi kayak ngajarin. Saya di sini lebih ke ini kali ya. Orang yang sering terlibat di situ jadi sharing gitu ya. Bukan praktisi atau orang yang paham di situ gitu ya. Oke, siap. Apalagi kalau di apa ya, di Neima kan ya, kreatif direkturnya Neima, Pak Eko. Halo Pak Eko. Sering mengingatkan kita buat desain tuh benar dulu gitu. Benar dulu. Bagusnya nanti kita bagusin di belakang. Yang penting dia berjalan sesuai tugasnya dulu desainnya gitu. Dia benar dulu baru kita bagusin gitu ya. Lebih kurang gitu sih. Balik lagi nih kalau misalnya ngebahas visual identity yang baik dan benar, harusnya balik lagi ke si yang butuh visual identity sama desain itu siapa gitu. Oke. Kalau kita tarik balik gitu ke teori yang ngebahas masalah ini, mungkin yang paling dekat masalah design thinking kali ya. Kalau dari yang saya tahu gitu ya, dari penjelasannya Tim Brown soal design thinking,
dia yang menemukan gitu ya. Ya kalau misalnya dalam design thinking kan ini solusi yang based on human center gitu. Artinya ketika kita ada masalah itu dikembaliin ke siapa yang punya masalahnya, kita pecahin solusinya dari sana gitu. Jadi dalam design thinking itu kan ada 4 proses ya, gimana cara kita menemukan solusi yang sesuai dengan human center itu tadi gitu. Pertama kita ada empathize gitu ya, gimana kita memahami kebutuhannya di sini kalau misalnya di Neymar artinya kan customernya klien gitu ya, gimana kita memahami mereka, kemudian kita divine masalahnya mereka gitu ya, kita menjabarkan masalahnya mereka apa sih hingga ketemu satu masalah pokok gitu yang bakal kita temuin solusinya gitu ya. Kemudian ada ideation ya, dimana nanti kita bakal ngumpulin ide yang berupa solusi sebanyak-banyaknya untuk kita kembangkan nanti jadi solusi ide yang bakal kita ajuin ke klien gitu ya. Tapi biasanya sebelum itu ada prototype, ini bakal kita tes dulu nih apakah berhasil atau enggak gitu ya. Itu kemudian proses-proses gimana kita menemukan visual identity yang baik dan benar tadi gitu. Termasuk di situ gimana kita mendevelop logo sehingga dia baik dan benar sesuai dengan kebutuhannya si klien gitu ya dan customernya klien. Itu dari situ berangkatnya, dari proses design thinking tadi gitu. Ya kalau di Neymar misalnya empathize tadi ya, kita ada brand analis ya yang biasanya bakal memperdalam customernya si klien gitu ya, ada buyer persona gitu ya, kita pelajarin gitu. Kemudian ideate, kita ada brainstorming biasanya ngumpul bareng-bareng gitu ya. Ya lebih kurang seperti itu sih Mas Faris, gimana cara menemukan visual identity yang baik dan benar gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk menemukan visual identity yang tepat itu kompleks juga ya caranya ya Mas Raffi. Lumayan, itu proses itu tadi mungkin garis besarnya aja gitu ya. Kita nggak tahu tuh seluk-beluk di dalamnya gimana brand analis bisa dapetin buyer personanya gitu ya. Mungkin bakal jauh lebih kompleks kalau kita bahas panjang lebar ya satu-satu di sini. Tapi secara garis besar itu sih prosesnya menemukan visual identity yang baik dan benar. Salah satu caranya adalah menggunakan metode design thinking tadi. Gimana kita memecahkan masalah apapun itu, kita kembalikan ke orangnya gitu, based on human center kan gitu ya. Kalau dibilang sama Tim Brown itu bahwa design thinking itu adalah solusi inovasi ya untuk memecahkan masalah based on human center gitu. Oke. Jadi kembali ke siapa yang membutuhkan ya, begitu ya Mas Raffi. Gitu. Oke. Tadi Mas Raffi sempat menyampaikan tuh ada proses brainstorm juga ya. Mungkin boleh diinfokan sih Mas Raffi kepada sahabat e-commerce ini. Gimana? Kira-kira yang di brainstorm itu apa sih gitu? Kira-kira yang digali lebih dalam itu apa sih? Ini bongkar dapur jadinya ya. Ini mungkin perlu izin ke Pak Dodi. Ini udah izin atau belum saya nggak tahu dia. Oke. Mungkin ini spesial ya. Spesial untuk e-commerce ya. Spesial untuk e-commerce. Ini e-commerce pastiin harus subscribe, like dan komen nanti di bawah ya. Ini bonus nih loh. Makasih ke Mas Faris nih harusnya nih. Iyalah haruslah, karena pumpung narasumber yang luar biasa ini hadir. Jadi kan kita nggak mau tanggung-tanggung nih kasih insight gitu kan. Pumpung Mas Raffi hadir, kita udah 2 bulan loh ngeplotin schedule. Kita cari schedule yang tepat karena kesibukan Mas Raffi. Jadi janganlah tanggung-tanggung, dikasihkan juga lah info-info mungkin pembelajaran baru untuk Sobat e-commerce. Tapi kayaknya saya nggak sesibuk itu juga kali. Agak rada maksa ya. Ya mungkin sibuknya itu 2 hari. Terus 34 harinya itu sibuk mencari jodoh ya Mas. Oh cari jodoh. Cari jodoh. Enggak, saya belum. Oke, brainstorming ya. Oke, mungkin apa Mas yang ditanyakan, yang digali itu apa sih? Bolehlah sedikit di-share untuk Sobat e-commerce. Biasa ya, kayak mungkin orang umumnya brainstorm gimana ya. Kita coba come up dengan ide terbaik gitu ya untuk diajukan ke klien nanti gitu ya. Di situ kita nentuin sih gimana strategi visualnya nanti yang bakal kita pakai gitu ya. Jadi kita biasanya kan kebanyakan desainer bakal minta ke klien ya, lu mau logonya feminim atau maskulin gitu, lu mau logonya simple atau kompleks gitu, lu mau logo yang fun atau serius gitu kan. Biasanya tuh desainer tuh minta gitu ya ke si kliennya gitu. Padahal kan sebenarnya kita harusnya itu desainernya yang nentuin strateginya gitu. Ini logonya nanti itu bakal feminim atau maskulin gitu. Logonya atau bencong nanti itu gitu ya. Itu gak ada aja. Oh gak ada ya. Itu gak ada. Feminim maskulin atau bencong gitu setengah-setengah gitu ya. Atau misalnya lu bakal ngebuat logonya ini nanti bakal
simple atau kompleks gitu. Itu kan strategi itu tuh ditentuin sama desainernya harusnya. Oke. Jadi kita harusnya kan yang ngasihin solusi itu ke si klien. Jadi itu brainstormnya itu kita gimana bisa nemuin solusi yang tepat gitu untuk si klien. Oke, kembali lagi solusi yang tepat untuk kebutuhan klien tadi ya.